ayatnya random ya. Kita tetap fokus belajarnya di belajar huruf hijaiyah teman-teman sekalian. Ya, mengenal bunyi-bunyi huruf hijaiyah, bunyi yang salahnya seperti apa, bunyi yang benarnya bagaimana gitu kan ya. Tapi kita ambil objek bahasanya dari ayat yang sekarang saya akan tampilkan kepada teman-teman. Ayatnya pendek dan insya Allah mudah, tapi walaupun mudah, ini tetap bisa kita pelajari agar kita bacaannya terhindar dari kesalahan. Oke, nah insya Allah sekarang kita akan membahas Quran Surah Al-Mutaffifin ayat ke-10. Ya, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat ke-10. Oke, teman-teman yang sudah punya buku saya sebagai bentuk buku panduan, boleh dipersiapkan buku sayanya, dihadirkan. Kalau ada yang belum kalau ada yang belum ngambil, silahkan diambil dulu bukunya. Biar nanti ketika kita proses belajar dari buku itu, teman-teman tinggal buka bukunya. Kalau ada catatan-catatan yang perlu teman-teman tambahkan di bukunya, silahkan tinggal coret-coret bukunya. Jangan sayang sama buku, kan bukunya dipakai buat belajar, bukannya dipajangan. Ya, oke, baik. Kita mulai teman-teman sekalian. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan kami dalam proses belajarnya, berikan kami ilmu yang berkah, barokah, dan bermanfaat, bukan hanya menjadi manfaat untuk diri sendiri, tapi bisa menjadi manfaat untuk minimal keluarga kita, ya, keluarga kecil kita, ya. Baik, kita mulai. Ini di ayatnya Quran Surah Al-Mutaffifin ayat ke-10, ya. Kita akan baca dulu bareng-bareng ayat ke-10-nya, tapi kita mulai dengan membaca isti'adzah terlebih dahulu. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fokus pada bacaan, bukan fokus pada irama. Ya, oke, fokus dulu ke bacaannya. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fokus. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Satu kali lagi. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Oke, ya. Kita mulai teman-teman ya. Kita mulai dari awal ayat. Ya, awal ayat di Quran Surah Al-Mutaffifin ayat ke-10 ini. Oke, saya tandai huruf yang pertama yang dia punya potensi kesalahan. Huruf yang ini. Oke, bismillah ya. Ini namanya huruf apa teman-teman? Ini namanya adalah huruf waw. Oke. Nah, jadi jangan sebut ini huruf wa. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Ini namanya huruf waw, teman-teman sekalian. Ya. Nah, huruf waw di sini dalam keadaan berharokat. Nah, kira-kira potensi kesalahan apa yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf waw? Kita kenali ya, biar bacaan kita nggak salah. Oke, apa itu? Yang sudah punya buku saya, silakan dibuka halaman ke 107 ya. Dibuka halaman ke 107. Kita akan fokus membahas huruf waw berharokat. Nah, waw ketika berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan waw berharokat adalah tidak memonyongkan atau memajukan bibir. Nah, jadi ketika kita melafalkan huruf waw, keadaan mulut kita itu nggak monyong, nggak maju. Nah, itu keliru. Itu menyelisihi dari kodrat waw. Jadi gini contohnya ya. Misalnya saya praktekkan di kalimat yang mana ya? Yang ini deh. Atau yang ini deh ya. Quran Surah An-Nasr ayat kedua. Di sini ada huruf waw kan ya. Nah, banyak orang melafalkan huruf waw itu dibacanya begini. Afwajan. Afwajan. Ini adalah bacaan yang salah. Afwa. Nah, kenapa salah?
Karena wawunya tidak dibaca monyong, harusnya kita baca afwajan. Ya. Nah, kenapa harus dibaca monyong seperti itu? Baik, kita bahas secara perlahan-lahan. Nih, teman-teman sekalian. Setiap huruf hijaiyah, kalau ingin bacaannya tepat, maka dia mesti dilafalkan dari makhrajnya. Nah, makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar dari huruf wawu itu dilafalkan dari kedua bibir dengan posisi maju seperti pengucapan huruf U. Nah, maju di sini maksudnya monyong atau mencucu atau muncung, ya, manyun. Nah, begini ya. Tuh. Jadi mulut kita harus maju karena itu memang kodrat dari huruf wawu gitu. Pastikan dia monyong ya. Tuh, seperti ini. Ya, jadi ketika kita baca, teman-teman sahabatku sekalian, dibacanya begini. Wa bukan wa gitu. Paham ya? Jelas ya? Oke, misalnya di sini teman-teman, ya, di Quran surah Al-Alaq ayat ke-13, ya. Coba teman-teman perhatikan mana bacaan huruf wawu yang lebih tepat. Di sini wawunya ada dua nih, wawu yang pertama dan wawu yang kedua. Teman-teman sekarang cek bacaan wawu mana yang lebih tepat. Yang pilihan A, B, atau C. Saya kasih 3 pilihan tuh ya. Oke, fokus konsentrasi. Yang A, ya, perhatikan. Sebentar. Kita mulai, ada yang spam, kita blok dulu. Oke, kita mute juga. Oke, perhatikan. Yang tepat yang mana? Yang A, watawalla. Yang B, watawalla. Yang C, watawalla. Kira-kira mana huruf wawu yang lebih tepat? Yang A, atau yang B, atau yang C? Silakan dijawab di kolom komentar. Jawaban yang tepat adalah yang A, yang B, yang C. Yang C ya. Yang C ya teman-teman ya. Masya Allah. Yang jawab C berapa orang tuh? Ya. Tuh ya, yang C ya, insya Allah ya. Sip. Kenapa yang A salah? Yang A salah itu karena huruf wawunya dua-duanya nggak dibaca monyong. Watawalla. Itu makanya yang A salah. Lalu yang B kenapa salah? Karena wawu yang monyong cuman wawu yang pertama aja. Watawalla. Makanya tetap salah walaupun wawu yang pertama sudah monyong, tapi wawu yang kedua yang ini belum monyong. Ya. Nih yang ini belum monyong. Nah, yang tepat adalah yang C karena wawunya dua-duanya monyong. Muncung, mencucu. Watawalla. Jadi yang A salah karena wawunya dua-duanya tidak muncung. Watawalla. Yang B salah karena wawu yang pertama doang yang monyong. Watawalla. Paham ya? Nah gitu. Jadi konsistenkan ketika teman-teman melafalkan wawu, pastikan dia monyong. Pastikan dia mencucu. Gitu ya. Udah itu aja kesalahan wawu. Tinggal kita praktekin sekarang di ayat ini ya, di ayat Quran surah Al-Mutaffifin. Jadi pastikan baca wawunya begini. Perhatikan ya. Wailun yauma. Nah, gitu ya. Jadi wawu yang pertama jangan sampai dibaca wai, tapi wai. Munculkan dulu wawunya. Ya. Wailun lil mukadzibi. Jelas sampai sini teman-teman? Tadi kita sudah pelajari huruf wawu ya. Kita pakai buku yang saya tulis sendiri tadi, buku panduan saya sendiri. Kalau teman-teman masih butuh belajar huruf wawu lebih banyak, wawu berharokat, nanti tinggal dibuka ya di buku wawu berharokat, ada di halaman ke 107. Oke? Masuk ke huruf berikutnya. Nah, ini juga menarik, saya tandai dengan warna kuning sekarang. Teman-teman perhatikan, huruf yang saya tandai dengan warna kuning, kira-kira ini huruf apa namanya? Silahkan boleh dijawab di kolom komentar. Ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf ya. Oke. Nah,
huruf ya ini ya, di atasnya terdapat tanda petik. Ya, tanda petik di atas huruf ini namanya tanda apa namanya? Ada yang tahu? Alhamdulillah. Namanya tanda sukun. Nah, berarti di sini huruf ya-nya tidak dalam keadaan berharokat, tapi dia dalam keadaan sukun. Ya, kalau di kita sering disebut dengan tanda mati. Walaupun arti dari sukun ini bukan mati, teman-teman, tapi diam. Ya. Oke. Hal apa yang harus kita perhatikan ketika kita melafalkan ya sukun, teman-teman? Nah, tenang, yang sudah punya buku, dibuka aja langsung buku panduannya di halaman ya sukun. Ya, ada di halaman nah ini ya, bismillah. Yuk, yang sudah punya buku dibuka halaman ke-43. Itu ya, ya bersukun. Oke, di sini saya izin membahas kesalahan poin satunya saja, karena kesalahan poin 2 ini nanti tidak sesuai keadaan dalam ayat. Jadi saya bahas yang satu ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ya bersukun adalah ketika diawali oleh huruf berharokat fathah. Ulang lagi, ketika huruf ya sukunnya diawali oleh huruf berharokat fathah. Ya, fathah itu baris atas ya, yang begini ya. Nah, oke, seringkali dibaca dengan vokal E. Seharusnya vokalnya I. Ya, tadi kita lihat kan dalam ayat nih, ya sukunnya itu dia didahului oleh huruf berharokat fathah. Nah, ketika huruf ya didahului oleh huruf berharokat fathah itu tadi seringkali dibaca seharusnya dengan vokal I, tapi kita malah baca dengan vokal E. Ya, oke. Nah, sip. Ada yang tahu nggak, teman-teman, ya sukun yang didahului fathah ini ya punya sifat apa? Jadi ya itu punya sifat yang sangat terasa ketika ya sukun didahului fathah. Ada yang tahu nama sifatnya? Nama sifatnya adalah lin atau layin. Tapi bukan madlin, hati-hati. Madlin itu bukan sifat, itu hukum tajwid. Ya, jadi bukan mad karena nggak dibaca panjang, Bunda. Ya, nanti saya bahas yang dimaksud dengan madlin itu seperti apa. Tapi kalau bahas sifat di sini ya sukun yang didahului fathah disebut sifatnya lin atau layin, atau ada yang bilang huruf lin boleh, atau harful lin silahkan, tapi bukan madlin. Ya, oke, nanti saya bahas. Sekarang kita bahas dulu ya sukun di sini nggak boleh kita baca bunyi vokal I, ya sukunnya itu condong ke vokal E. Wailun. Wailun. Seharusnya bunyinya adalah wailun. Wailun. Jadi bunyi vokalnya I. Ya, bukan wae, tapi wai. Ini sering kali terjadi pada Quran, pada Quran lagi. Pada isti'adzah. Pada isti'adzah contohnya A'udzu billahi minasy harusnya syai. Tapi banyak yang membacanya syai. Syai, syaito, atau banyak yang membaca begini. Syai, nggak jelas. Bunyi ya sukun yang sebelumnya fathah dalam keadaan lin harus vokal I. Syai. Nah, kenapa bisa berubah? Tidak karena kita tidak melafalkan ya sukunnya tepat dari makhrajnya. Nah, lagi-lagi makhraj kan? Makhraj kan? Harus nabar kah Ustaz? Tidak. Saya tidak membahas nabar di sini, berarti tidak perlu nabar, ya. Oke. Perhatikan. Jadi tempat keluar dari huruf ya, makhraj huruf ya itu dilafalkan keluar dari tengah lidah yang diangkat dan diarahkan pada bagian langit-langit dan tidak menyebar udara. Nah, kurang lebih inilah penampakan ketika teman-teman melafalkan huruf ya, jadi tengah lidahnya ke atas. Kalau teman-teman tepat melafalkan ya huruf ya itu ketika sukun tengah lidahnya ke atas seperti ini, pasti vokal I-nya akan clear. Nah, banyak orang melafalkan ya itu tengah lidahnya gak naik begini. Misalnya cuma naiknya segini, kurang naik segini. Jadinya vokal I-nya tidak clear, akan berubah seperti vokal E.
Nah, sekarang coba teman-teman rasakan ketika momentum teman-teman melafalkan ya sukun, angkat tengah lidahnya ke atas sesuai dengan gambar ini. Ya. Oke ya, nih cobain deh. Ketika tengah lidah kita gak diangkat, bunyinya akan begini. Wailun. Wailun. Ya, tapi kalau diangkat, wailun. Pasti vokal I-nya clear. Ya, sukunya pasti bervokalkan I. Karena itulah makhrajnya, teman-teman. Ya, coba misalnya saya baca di kalimat yang ini ya. Nih, coba teman-teman. Kira-kira mana yang tepat nih? Harusnya jelas dari segi bunyi pun sangat jelas bedanya. Perhatikan ya, yang A atau yang B. Kita mulai. Yang A, waro'aita. Yang B, waro'aita. Kira-kira mana huruf ya sukun yang tepat? Yang A atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman ya. Dominan menjawab yang A. Iya, yang tepat adalah yang A ya. Ya, yang tepat adalah yang A. Vokal I-nya jelas pada ya sukun karena tengah lidahnya diangkat. Jadi jangan cuma setengah naikinnya, tapi naik banget. Jangan cuma segini doang. Nanti vokal E yang keluar. Ya, nanti vokal E yang keluar. Gitu. Oke. Sip, jelas ya. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Nah, tadi ada yang mengatakan, Bang, kok disebutnya lin saja sih, bukan madlin? Oke, madlin itu adalah keadaan, kita sepakati dulu, teman-teman perhatikan. Ya, jadi kita sepakati dulu kalau ada huruf ya sukun, ya, yang sebelumnya fathah itu disebut dengan lin atau layin. Dia akan menjadi madlin apabila kondisi lin ini bertemu dengan huruf, misalnya ini huruf lam nih. Ini huruf lam. Ya, asalnya kan dia berharokat dhammah tain. Kita baca wailun. Tapi kalau kita berhenti pada huruf berharokat dhammah tain, misalnya kita dalam ayat yang panjang, lalu kita mau berhenti di huruf lam dhammah tain ini, maka akan ada aturan waqaf atau aturan berhenti. Berhenti pada huruf hijaiyah yang berharokat dhammah tain, maka dia akan berubah menjadi sukun kan? Dhammah tainnya nggak dibaca, tapi dia berubah menjadi sukun. Nah, pertemuan antara lin dengan huruf yang disukunkan itu disebut baru madlin. Nah, dibacanya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Contoh, wail. Nah, itu baru madlin. Kalau misalnya kita nggak berhenti di sini misalnya, ya, kita baca tetap wailun, wailun. Nah, itu nggak ada madlin karena linnya ini tidak bertemu dengan huruf yang disukunkan. Paham maksud saya sampai sini? Ya, jadi bedakan mana lin mana madlin. Kalau yang saya tanyakan, ya sukun sebelumnya fathah dia punya sifatnya apa? Namanya lin. Kalau kita berhenti di huruf lamnya, namanya hukum tajwid apa? Baru madlin. Paham? Ya, gitu. Oke, jadi ini bukan madlin. Kalau yang saya bahas tadi ini namanya lin atau layin. Ya, oke. Sip, sekarang kita praktekkan dalam ayat. Nah, ini kan sekarang kita praktekkan. Tadi ya sukun, sebelumnya fathah kita udah tahu tadi itu kesalahannya. Sekarang kita praktekkan. Teman-teman tinggal jawab ya. Kira-kira ya sukun yang sekarang saya baca salah atau benar. Kita mulai. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzin. Nah, kira-kira ya sukun yang saya baca barusan salah atau benar? Silakan dijawab di kolom komentar. Salah ya? Salah. Baik. Salahnya apa teman-teman? Ayah bunda, abang kakak boleh dijelaskan nggak? Biar kita perbaiki bersama. Salahnya apa? Salahnya huruf ya sukunnya dibaca seperti vokal E yang semestinya vokal I clear. Kenapa bisa jadi vokal E? Karena makhraj hurufiahnya kurang tepat. Tengah lidahnya kurang diangkat mengarah ke langit-langit. Angkat lagi. Kalau nggak ngangkat, wae bunyinya. Kalau lebih diangkat, wai. Lebih jelas vokal I-nya. Karena tepat makhrajnya.
tepat tempat keluar suaranya atau hurufnya. Lanjut ya. Vokal ya, lanjut ya. Paham ya? Baik. Pintar, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang teman-teman, ya, saya ingin membahas huruf apa berikutnya? Kita bahas dulu huruf lamnya. Nah, ya. Jangan langsung ujuk-ujuk nanti ke hukum tajwid. Hurufnya dulu kita perbaiki, takutnya hurufnya belum sesuai bacaan. Oke, jangan diloncat. Kalau sudah masuk ke bahasan hukum tajwid, biasanya kita terpesona dan akhirnya tidak belajar huruf. Hurufnya ditinggalin, hurufnya ketukar-tukar, hurufnya nggak dimaksimalkan. Padahal satuan terkecil dalam membaca Al-Quran adalah huruf. Oke, ini namanya huruf apa teman-teman? Yang warna hijau ini namanya adalah huruf lam. Jadi jangan sampai ada yang bilang huruf la ya, karena tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Oke, sip. Huruf lam ini dalam keadaan berharokat ya. Nah sekarang kita cek. Teman-teman, lam ketika berharokat, ya, lam ketika berharokat, apa yang harus kita perhatikan? Izin yang sudah punya buku dibuka lagi, kita buka halaman ke-50-nya sekarang, ya, lam berharokat. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf lam berharokat adalah, nih, kita baca bareng-bareng, dilafalkan betul-betul seperti huruf L pada abjad alfabet. Pertanyaan saya dulu teman-teman, siapa teman-teman yang selama ini ya melafalkan huruf lam itu masih membayangkan lam itu sama dengan huruf L? Ayo, boleh jawab. Kalau misalnya ada, boleh komen saya. Ya, boleh komen saya. Siapa yang selama ini teman-teman melafalkan lam hijaiyah itu diserupakan dengan L pada abjad alfabet atau L sehari-hari kita. Nah, ini belum tentu sama, bisa jadi sama, bisa aja sama lam dengan L teman-teman, tapi teman-teman sudah tahu belum makhraj huruf lam seperti apa? Nah harus tahu dulu biar teman-teman nanti bisa membandingkan apakah lam hijaiyah teman-teman itu sama dengan L alfabet atau ternyata berbeda selama ini harusnya ya. Nah sekarang begini, kita lihat ya, kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf lam dilafalkan? Wallamu adna halimun tahaha. Jadi lam itu dilafalkan dari tepi lidah. Nanti saya ilustrasikan, tenang aja. Kita biasakan baca dulu biar kita tidak minim literasi. Baca ya. Huruf lam itu keluar dari tepi lidah depan yang kiri dan tepi lidah depan yang kanan, menyisir sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke langit-langit bagian area yang depan. Ya, oke. Nah sekarang kita akan coba jelaskan seperti apa maksudnya. Ya, teman-teman, ada yang tahu yang dimaksud dengan tepi lidah itu apa? Ini kan katanya makhraj huruf lam dilafalkan dari tepi lidah. Tepi lidah itu bagian yang mana? Tepi lidah itu sebenarnya bagian yang mana sih? Tepi lidah itu maksudnya adalah samping lidah atau sisi lidah atau pinggir lidah. Nah itu yang disebut dengan disebut dengan tepi. Boleh sama dengan sisi lidah, pinggir lidah, samping lidah ya. Nah saya coba ilustrasikan, perhatikan. Nah jadi ibaratkan ini adalah lidah ya. Nah yang dimaksud dengan tepi lidah itu adalah yang saya tunjuk nih, dari area hijau yang belakang ini ya, menyusur sampai ke sini. Nah itu adalah tepi lidah. Nah ini yang saya tunjuk adalah tepi lidah menyeluruhnya, yang bagian yang kanan. Berarti kalau tepi lidah kiri ya bagian ini berarti tepi lidah kiri. Nah ini tepi lidah kiri. Oke. Nah huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah, tapi bukan semuanya, hanya tepi lidah bagian yang depan saja. Nah berarti mana tepi lidah bagian depan? Nah tepi lidah bagian depan itu yang ini yang kanan, ini yang kiri. Nah kedua tepi lidah tadi yang ini menyusur keduanya sampai ke ujung lidah. Nah gitu ya. Jadi bagian area yang ini nih, nah yang saya tunjuk ini adalah makhraj huruf lam. Paham? Dari sini menyusur ke sini, dari sini menyusur ke sini. Nah ini area pelafalan huruf lam. Mulai terbayang atau tidak? Kalau sudah mulai terbayang boleh komen dulu dan respon di kolom komentar, silahkan.
Itu ya, itu area pelafalan huruf lam nempel ke langit-langit bagian depan. Langit-langit mulut kita. Nah, tadi saya bilang huruf lam jangan dulu diserupakan dengan huruf L alfabet. Kenapa? Karena biasanya kalau kita melafalkan huruf L alfabet yang nempel itu hanya bagian ujung akhir lidah doang, yang ini doang nih. Tepi yang ini dan tepi yang ini nggak ikutan. Kalau huruf L biasanya itu hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja. Ya, sehingga ketika kita baca, ketika kita praktekkan bunyinya akan berbeda. Kalau hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, bunyinya akan seperti ini. Ya. Al. Ya, nih. Perhatikan. Al. Al. Kalau misalnya huruf lam bunyinya begini. Al. Karena dia lebih nempel menyeluruh. Al, bukan al. Al, bukan cuman ujung lidah doang. Ya. Al. Al, tidak, tapi al. 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 Il. Ul, bukan al. Il. Ul. Paham? Karena kalau hanya menyentuhkan ujung akhir lidah aja, itu bunyinya jadi kayak kerasa tebel. Al, gitu. Jadi nggak cukup hanya huruf lam itu menyentuhkan ujung akhir lidah saja. Paham sampai sini? Bisa diikuti nggak? Bisa diikuti nggak dari rumah? Pelan-pelan aja. Karena yang kita kejar bukan lancar dulu, Bunda. Saya yakin teman-teman sudah pada lancar bacaannya, dominan. Tapi belum tentu dengan benarnya. Karena gini teman-teman, kalau pengen lancar baca Quran, tinggal seringin baca aja, nanti lancar. Tapi kalau mau benar, harus belajar. Paham nggak maksud saya? Kalau pengen lancar, seringin baca aja. Tapi kalau pengen benar, ya harus belajar. Gitu, ya. Oke? Jadi nggak cukup hanya menyentuhkan bagian ujung akhir lidah saja, teman-teman. Tapi tepi lidah bagian depan yang kiri dan kanan menempel, menyusur sampai ke ujung lidah, nempel ke langit-langit depan. Sekarang kita coba praktekkan pada pelafalan. Teman-teman ngeh nggak bunyinya mana yang benar? Kalau cari ya pilihan yang bacaan yang tepat, apakah yang A atau yang B? Kita mulai ya. Perhatikan. Yang A, la syahidun. Yang B, wa syahidun. Sok pelan-pelan ya. Yang A, la syahidun. Yang B, wa syahidun. Kira-kira mana huruf lam yang lebih tepat? Ya, coba teman-teman, saya kalau udah dominan tepat berarti sudah kenal bunyi. Yang A, la sya. Yang B, wa sya. Mana lam yang tepat? Nah, dominan sudah menjawab yang A ya. Sip, barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang A, bukan yang B. Kenapa? Karena yang B itu hanya nempelin ujung akhir lidah saja. Ya, detil-detil seperti ini kalau teman-teman senang untuk mempelajarinya, kita bahas setiap hari. Sudah berjalan dari 4 tahun lalu kita belajar di TikTok ini, teman-teman sekalian. Jadi jangan lupa diikuti akun ini ya, biar nggak kehilangan jejak. Oke. Nah, sekarang kita praktekkan teman-teman. Kira-kira lam mana yang lebih tepat? Maaf, apakah lam saya sudah salah? Sudah salah lagi. Sudah benar atau masih salah? Fokus konsentrasi. Ya. Wailun yauma idzin. Wailun yauma idzin. Lamnya kira-kira salah atau benar? Lamnya kira-kira salah atau benar? Salah ya? Salah. Betul. Ya, bacaan yang tadi saya baca adalah salah. Karena apa? Karena huruf lamnya hanya seperti huruf L ya. Kayak cuma nempelin ujung akhir lidah saja. Sehingga alhasil bunyinya jadi terlalu tebal. Wailu, harusnya lu. Wailun yauma idzin. Nah gitu. Oke? Paham ya? Jadi jangan sampai hanya
menyentuhkan ujung akhir lidah saja. Ketika kita melafalkan huruf lam, diperhatikan lagi makhrajnya. Oke, lanjut. Nah, baru deh sekarang udah belajar huruf ya. Tuh, 3 huruf yaitu huruf waw berharokat, ya sukun, dan huruf lam. Sekarang kita lanjutin deh. Nih, saya kasih tanda warna kuning ya sekarang ya. Di sini ada dhammahtain. Jadi huruf lamnya berharokat dhammahtain. Ya, lalu berjumpa dengan huruf ya. Nah, pertemuan antara dhammahtain dengan huruf ya ini menghasilkan tasydid pada huruf ya-nya. Kalau huruf ya-nya ini tidak didahului dhammahtain, dia nggak akan ada tanda tasydid, teman-teman. Ini tuh burung rebahan ini di huruf ya itu adalah penanda dari pertemuan antara dhammahtain dengan ya. Oke, teman-teman sekalian, ya. Kalau ada bunyi an in un, itu nama harokatnya disebut dengan tanwin. Ya, ada ini namanya dhammahtain. Nanti ada fathahtain, ada kasrohtain. Kalau fathahtain dibaca dengan an, kalau kasrohtain dibaca in. Kalau yang ini dhammahtain dibaca un. Maka di sini kan dibacanya wailun gitu, karena lamnya ya berharokat un, jadinya lun gitu. Paham nggak sampai sini? Sok pelan-pelan, yang dasarnya dulu ya, yang dasarnya dulu ya. Oke, nah teman-teman, jadi dibacanya menjadi wailun, wailun. Nah, tapi perhatikan baik-baik, kalau ketika teman-teman lagi baca Quran terus menemukan ada harokat tanwin, ya, harokat tanwin kan an in un ya. Teman-teman ngeh nggak? Bunyi un ini bunyi an ini bunyi dari huruf apa? Tanwin kan an in un. Sekarang saya nanya konsonan an-nya ini bunyi dari huruf apa? Bunyi an ini bunyi dari huruf apa? Dari huruf nun ketika apa? Dari huruf nun ketika sukun ya. Bunyi nun sukun adalah an juga kan? Konsonan an juga kan ya? Nah, maka kalau teman-teman mendapati ada tanwin atau an in un, berarti dia pasti ada hukum tajwid. Hah? Hukum tajwid kenapa? Karena huruf nun ketika sukun itu punya hukum tajwidnya banyak. Gitu. Paham gak maksud saya? Kalau menemukan ada tanwin, an in un, karena an in un punya bunyi unsur an ini adalah bunyi dari nun ketika sukun, maka nun ketika sukun itu punya hukum tajwid. Makanya ketika tanwin pasti ada hukum tajwid juga. Itu. Oke. Nah, sekarang ini kita lagi bahas hukum tajwid nih sekarang. Nah, hukum tajwidnya apa? Tergantung nun sukun atau tanwinnya ini berjumpa dengan huruf apa. Oh, nun sukun atau tanwinnya ini berjumpa dengan huruf ya. Ada yang tahu nggak apa nama hukum tajwidnya? Silahkan langsung ramaikan di kolom komentar. Apa ya nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah idgham bigun. Nah, ya. Gini. kita masuk ke buku saya ya. Karena di sini adalah nun sukun atau an in un sama dengan nun sukun ya. Berarti teman-teman di buku saya tinggal buka halaman nun sukun. Nih, ya. Buka halaman nun sukun. Tadi apa nama hukum tajwidnya? Bertemu dengan huruf ya. Namanya idgham bigunnah. Berarti bukan halaman ini yang kita baca, yang kita cari, karena ini ikhfa hakiki. Oke, idgham bigunnah itu ada di halaman yang sudah punya buku saya. Silakan dibuka halaman ke-57. Ya. Nah, nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunnah. Oke, konsentrasi. Tapi sebelum kita mulai, ya, kalau teman-teman yang nonton ini masih berkenan untuk support live kami, sekali lagi saya ingatkan, kalau live ini ada manfaatnya, tolong jangan ragu untuk bantu tap-tap layar tanpa henti. Kalau lagi santai jari jemarinya. Tapi kalau nggak ada kebaikannya, nggak ada kebermanfaatannya, silahkan tinggalkan live ini. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Bismillah. Nah, nun bersukun ketika hukum tajwid idgham bigunnah. Sebelum kita masuk ke cara baca, sekali lagi kita pastikan dulu kondisi atau keadaannya. Ya, rumusnya.
Yang dimaksud dengan idgham bigunnah adalah pertemuan antara nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin ya berjumpa dengan 4 huruf ini ya. Sedikit kok, nggak banyak, ngafalinnya gampang insya Allah. Hurufnya apa aja? Huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf wawu. 4 huruf saja. Ya, 4 huruf saja. Oke, baik. Ya, jadi sekali lagi kalau ada nun mati atau nun sukun ya atau huruf yang berharokat tanwin berjumpa dengan 4 huruf ini, itulah yang disebut dengan hukum tajwid idgham bigunnah. Ya, berarti tadi betul ya. Dalam ayat tadi ada dhammah tain bertemu dengan huruf ya. Berarti dia memenuhi syarat kalau dia itu adalah hukum tajwid idgham bigunnah. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu kita lihat idgham artinya apa? Idgham itu artinya meleburkan ya atau memasukkan. Apa yang dileburkan, apa yang dimasukkan. Ya, yang dileburkan dan dimasukkan itu adalah bunyi konsonan an. Nah, ya. Baik konsonan an yang ada di an in un atau konsonan an yang ada di bunyi nun sukun. Bunyi an ini yang menjadi objek perubahan bunyi. Oke ya? Oke ya? Nah, gitu. Oke. Nah, dimasukkan kemana? Dileburkan kemana konsonan an-nya? Entah ke huruf ai, entah ke ai, entah ke en, entah ke em, entah ke au. Dileburkan ke ini. Ya? Oke. Paham nggak? Nah, ketika sudah lebur, itu harus pakai dengung. Ya, ketika sudah lebur itu harus dengung. Dengung itu suaranya harus sengau. Jadi ketika proses memindah atau memasukkan bunyian ini ke 4 huruf ini, itu harus disertai ketika lebur itu harus sengau. Suaranya harus masuk ke rongga hidung, itu yang disebut dengan dengung. Ya, oke. Sekarang kita praktek, kita bahas satu-satu. Kita pelajari dengan mengenal kesalahannya ya. Kita pelajari cara bacanya dengan mengenal kesalahannya. Perhatikan, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun atau tanwin an in un pada hukum tajwid idgham bigunnah adalah suara dari nun atau konsonan an masih terdengar izhar, masih terdengar jelas. Kan harusnya lebur, nunnya udah nggak jelas harusnya kan? Ya, contohnya gimana? Contohnya begini. Kita praktekkan di kalimat yang ini ya. Quran surah Al-Insan. Di sini ada konsonan an di objeknya nun sukun. Nah, di sini jangan sampai kita baca begini teman-teman. Perhatikan. Oke, perhatikan bunyinya ini yang salah nih. Ya, bunyi nunnya masih jelas. Man yasha'u. Itu salah karena bunyi an-nya masih ada. Man, tuh kan masih ada ya, belum lebur. Man yasha'u. Harusnya yang insya Allah lebih tepat adalah may. Tuh bunyi an-nya sudah dilebur ke huruf ya. May yasha'u. Itu yang lebih tepat. Kalau yang salah tadi man yasha'u. Paham sampai sini? Jelas nggak teman-teman? Pelan-pelan ya. Sok tenang, dah kita nggak lagi balapan. Pelan-pelan aja, nggak harus langsung paham. Sekarang langsung bisa gitu, nggak apa-apa, tenang aja. Paham? Baik, nah sekarang nih, misalnya di kalimat yang ini ya, Quran surah At-Tariq ayat 6. Kira-kira mana idgham bigunnah yang lebih tepat kawan-kawanku? Oke, yang A atau yang B? Konsentrasi. Yang A, mimmain. Yang B, minmain. Kira-kira mana hukum tajwid idgham bigunnah yang lebih tepat? Sok silahkan jawab di kolom komentar. Yang A atau yang B? Masya Allah. Kita lihat jawaban terbanyak. Yang A ya. Allahu Akbar. Yang A ya.
Allah, 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 Masya Allah. Sip. Yang tepat adalah yang A, teman-teman sekalian. Ya, yang B salahnya apa kawan-kawanku nih? Yang B nih salah kenapa? Min main. Kenapa yang B salah? Min main. Karena nunnya masih dibaca jelas ya. Harusnya kan idgham, lebur. Nunnya harusnya nggak jelas lagi. Harusnya udah masuk ke huruf berikutnya. Ah, gitu ya. Bisa difahami kesalahan poin satu ini bisa difahami nggak? Biar harus paham dulu. Paham itu bukan hanya paham teori ya. Paham dan kenal bunyi. Poin satu biar kita bisa menghindari bunyi salah itu maksudnya gitu loh. Bisa ya? Oke, baik. Jadi itu ya jangan sampai dibaca jelas. Harus dibaca idgham nunnya. Ya atau n-nya, lebur. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin 2. Ya, ini yang banyak orang tidak ngeh. Nun bersukun atau idgham bigunah tanwin an inun, seringkali kesalahan yang seringkali terjadinya itu adalah poin 2, dileburkan, sudah dileburkan nun sukunnya atau an-nya, tanwinnya, tapi dia dileburkan tanpa disertai dengan dengung. Padahal kita di awal sudah sepakat. Di awal sudah sepakat ini di buku saya, perhatikan. Kita udah sepakat idgham bigunah itu kan idghamnya artinya lebur. Bi-nya itu artinya dengan, gunnah itu artinya dengung. Berarti ketika lebur harus dengan dengung. Nah, banyak di antara kita baca idgham bigunah itu ngaku-ngaku doang bigunahnya, hanya pemanis nama aja. Tapi dalam pelafalan dengungnya kagak ada, nggak ada. Ya, oke. Paham nggak maksud saya? Makanya kita tadi saya jelaskan, saya ulang lagi ya. Yang dimaksud dengan bigunah ketika lebur harus dengan dengung. Dengung itu apa? Dengung itu adalah suara yang melintas masuk ke rongga hidung dan keluar dari hidung. Sehingga apa? Suaranya sengau. Teman-teman tahu sengau? Sengau itu bindeng, dengung. Kalau bahasa Sundanya ngirung. Tahu ya? Nah, jadi contohnya begini. Kalau teman-teman dengar saya baca sekilas di Quran surah Al-Buruj misalnya di sini ya, ayat ke-8. Ini kalau teman-teman dengar sekilas bacaan idgham bigunah saya tidak ada masalah. Contoh, perhatikan. Ayu minu. Nah, padahal di situ idgham bigunahnya cuman ngaku-ngaku doang bigunahnya. Harusnya bukan tapi ai. Beda nggak bunyinya? Yang tanpa dengung yang pakai dengung ai. Ini soalnya bedanya tipis-tipis, kalau kita belum kenal pasti nggak bingung kita. Makanya harus kenal pelan-pelan. Bedakan antara dengan ai. Beda ya. Nah, Bang, saya termasuk orang yang belum paham misalnya. Ya, saya termasuk orang yang belum paham nih. Ya, harusnya dibaca seperti apa? Ya, saya belum bisa ngebedain mana yang sengau, mana yang tidak sengau, mana yang idghamnya beneran bigunah, mana idgham yang cuman ngaku-ngaku bigunah. Nah, caranya karena tadi gimana cara kita membuktikan apakah idgham bigunah kita itu sudah dengung? Caranya mudah. Ya, teman-teman yang nanya buku ini nanti ya, ini yang kita pakai buku saya sendiri. Ada bukunya ada. Ya, ada bukunya nih. Ini buku yang saya tulis sendiri ada tuh. Ada ya. Tapi please kita belajar dulu. Ya, biar teman-teman fokusnya bukan belanja dulu, tapi belajar dulu. Oke. Fokus dulu ya, biar berkah nih majelis kita. Oke ya. Bismillah ya. Ada kok bukunya. Syaratnya satu, sabar untuk belajar dulu. Ya. Oke, lanjut lagi. Bang, kenapa nggak sekarang aja tampilin untuk belanjanya? Mumpung penontonnya lagi banyak. Gak mau, saya pengen tetap fokus dulu belajar. Sayang dong bang, rezeki itu sudah tertakar dengan sempurna oleh Allah dan tidak akan tertukar. Tenang aja, ya belajar dulu ya, belajar dulu ya. Oke, fokus. Oke, nah perhatikan.
Sip. Jadi ketika kita baca ya, eh ini bacaan yang salah ya. Ayu minu. Yang sekarang ini lebih tepat. Ayu minu. Nah, bagaimana cara kita memastikan apakah idgham bigunah kita itu sengau atau tidak? Sudah dengung atau belum? Caranya gini. Ketika dileburkan, kalau dia sengau, itu ketika kita leburkan itu ketika untuk ngecek apakah dia dengung atau tidak, coba buka tutup buka tutup buka tutup hidung kita. Kalau suaranya tidak berubah sama sekali, maka dia bukan idgham bigunah karena nggak ada suara yang melintas ke rongga hidung. Tapi kalau beneran ada suara yang melintas ke rongga hidung, ketika dibuka tutup suaranya harusnya terpengaruh. Contoh, ini yang salah. Nggak ada perubahan. Berarti ini idgham bigunah yang ngaku-ngaku doang bigunah. Harusnya beda nggak antara yang idgham tapi ngaku doang bigunah dengan yang masuk dengan yang idgham beneran bigunah. Paham? Jelas sampai sini teman-teman sahabat-sahabat sekalian? Oke, siapa yang baru tahu bahasan idgham bigunah seperti ini boleh komen saya dulu biar kita bisa mengetahui yang baru tahu banget nih. Pagi ini oh begitu ya idgham bigunah. Saya selama ini membaca idgham bigunah cuman fokus lebur tahan 2 harokat. Nggak pernah dibahas dengungnya. Padahal udah jelas-jelas namanya bigunah. Tapi kita nggak memperjelas bahasan bigunahnya. Ya, bener nggak kawanku? Ya, oke. Jadi kita idgham bigunah, lebur dengan dengung ya. Leburkan dengan dengung. Oke. Kita mulai lagi ya. Jadi harus sengau ya. Oke. Dominan tadi teman-teman sudah bilang paham. Sekarang saya akan coba buktikan ya. Coba di Quran surah Al-Mulk ini ayat ke-17 kira-kira idgham bigunah yang saya baca salah, mana yang tepat? Yang A atau yang B? Ya, yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, ayyursila. Yang B, ayyursila. Kira-kira mana yang beneran idgham bigunah? Ya, yang A, ayyursila. Yang B, ayyursila. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A sampai 200 kali tuh, lihat di kolom komentar deh teman-teman. Barakallahu fikum. Kerasa banget ya bedanya. Kalau udah belajar dan kita bahas pelan-pelan, kita sanding dan bandingkan bunyi salah dan benar, kerasa nggak bedanya antara A dan B? Yang tepat adalah yang A. Barakallahu fikum. Yang B itu idgham bigunah yang ngaku-ngaku bigunah. Tetot harusnya ya, kerasa ya. Nanti teman-teman tinggal dipraktekkan sering-sering di rumah. Yang sudah punya buku saya bahasan tadi diulang-ulang dari videonya, ada video belajar ke-41, tinggal diulang, di scan bahasan yang tadi, yang ini yang kita bahas tadi semuanya sudah termaktub di situ. Ya, paham sampai sini? Jelas ya? Oke, sekarang satu lagi deh, saya pengen ngasih pertanyaan, boleh ya? Nih, misalnya di Quran surah Ghafir ayat ke-21 ya, kalau bacaan saya salah komen salah, kalau bacaan saya benar komen benar ya. Kita mulai. Miwaqin. Nah, kira-kira bacaan idgham bigunah saya itu salah atau benar? Miwaqin. Nah, silahkan. Wah ya, Masya Allah, pada pinter. Ya betul, bacaan yang tadi adalah bacaan yang
bacaan yang salah karena nun sukunnya sudah dileburkan, bagus dong. Udah ditahan 2 harokat nggak kecepatan, bagus dong. Tapi mana bigunahnya, esensi bigunahnya nggak diindahkan sama kita tadi. Itu cuman lebur tahan 2 harokat doang. Buktinya mana? Buktinya tadi gini kan bacanya. Miwaqin. Untuk ngetesnya kita pakai hidung. Kita tutup hidung, buka tutup hidungnya, suaranya berubah nggak? Miu mana? Nggak masuk hidung itu. Harusnya miwaqin. Paham sampai sini? Itulah idgham bigunah yang real bigunah, bukan idgham bigunah yang ngaku-ngaku bigunah. Paham? Paham ya? Oke, sip. Itulah kesalahan kedua, teman-teman. Ya, yaitu jangan sampai diluburkan tahan 2 harokat tapi nggak pakai dengung. Kan udah jelas bigunah. Bigunah itu harus dengan dengung. Nah, teman-teman, disclaimer dulu, untuk kesalahan poin 2 ini itu terjadi ya hanya apabila bisa terjadi kesalahan poin 2 itu hanya terjadi apabila idgham bigunah nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf ya dan wawu saja. Kalau nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf nun dan mim, gak perlu dihiraukan kesalahan kedua karena gak mungkin gak pakai dengung. Paham gak maksud saya? Ulang lagi. Kesalahan poin 2 yaitu idgham bigunahnya tidak dihadirkan dengan dengung, ya, itu hanya terjadi kemungkinan besar kalaupun salah hanya apabila nun sukun atau tanwin idgham bigunahnya bertemu dengan ya ataupun wawu. Kalau ketemu huruf nun dan mim gak mungkin kesalahan poin 2 ini terjadi. Nah, itu maksud saya. Lah, kenapa kok Bang pilih kasih? Karena nun dan mim adalah termasuk huruf yang dia, ada yang tahu nggak? Kenapa nun dan mim ini di kesalahan kedua tidak mungkin terjadi? Boleh tolong dijawab di kolom komentar. Silakan. Boleh tolong jawab di kolom komentar, silakan. Kenapa kalau misalnya nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan nun dan mim itu tidak terjadi? Karena nun dan mim memang pada hakikatnya huruf yang gunnah. Gini, saya perlihatkan ya. Huruf nun dan mim itu termasuk huruf yang dia punya 2 makhraj. Huruf nun itu makhrajnya tempat keluarnya itu dari ujung lidah ke langit-langit. Tapi makhraj lain dari huruf nun adalah suaranya masuk ke dalam rongga hidung, al-khayshum. Jadi udah pasti dengung kalau huruf nun mah. Beserta juga dengan huruf mim nih. Di buku semuanya udah saya siapin ya, semuanya ya tuh. Misalnya huruf mim. Nih, sama tuh huruf mim juga suaranya masuk ke dalam rongga hidung tuh mim. Nah, gitu kan. Makanya kalau misalnya tadi kembali lagi ke idgham bigunnah ya. Idgham bigunnah nih. Ini ya. Nah, kesalahan poin 2 ini dileburkan tanpa dengung tidak akan terjadi kalau dileburkan ke nun dan mim karena memang dia hakikat huruf yang masuk ke dalam rongga hidung gitu. Paham? Nih, cobain aja deh. Misalnya bahkan disebutnya kalau idgham bigunahnya masuknya ke huruf mim atau masuknya ke huruf nun lagi itu disebut dengan idgham bigunah yang tingkatannya kamil. Jadi sempurna masuk ke huruf berikutnya ya, dengungnya sempurna gitu. Ya, nih contoh di kalimat yang ini deh. Nah, ini nun sukun dileburkan ke huruf mim sudah pasti sengau. Sudah pasti, nggak perlu ditanyakan lagi. Idgham bigunahnya beneran bigunah nggak perlu karena mim itu sudah hakikatnya gunnah. Nih, perhatikan. Mim masadin. Kalau kita buktikan, ini bukan hanya ketika ditutup, bukan hanya sekedar berubah suaranya, tapi hilang. Mim masadin. Mim masadin. Paham? Makanya ini kesalahan poin 2 itu hanya terjadi apabila huruf yang dijumpai oleh nun sukun atau tanwinnya adalah huruf ya ataupun wawu gitu. Boleh nggak? Cocok nggak kalau belajar pelan-pelan seperti ini? Cocok nggak kira-kira teman-teman? Ya, semoga cocok ya gitu. Karena memang dikhususkan bahasan ini teman-teman yang pengen belajar dari awal, yang masuk baru belajar ngejarnya bener dulu, bukan lancar dulu.
Kita nggak ngejar lancar dulu teman-teman. Lancar itu proses yang teman-teman tinggal ulang-ulang di rumah, baca sering-sering. Tapi kalau untuk menuju benar, teman-teman harus belajar. Ya, oke, itu kesalahan poin 2. Nah, lanjut lagi ke kesalahan poin 3. Nun bersukun ini kesalahan yang sering kali terjadi, dileburkan dengan dengung tetapi tidak ditahan 2 harokat. Nah, idgham bigunah juga teman-teman sekalian, dia ingat ya, bukan cuma lebur terus pakai dengung, bukan hanya itu, tapi harus kita tahan 2 harokat. Ya, harus kita tahan 2 harokat. Oke, nah misalnya contoh, kita ambil ayat yang ini ya, Quran surah Al-Jin ayat ke-23. Di sini jangan sampai teman-teman tergesa-gesa. Wa may ya'si. Jadi ketika bunyi an ini dilebur ke ya, udah pakai dengung bagus sengau, tahan juga 2 harokat. Ya. Wa may ya'si. Wa may, baru ke ya-nya. Setelah ditahan 2 ketuk, 2 hitungan, baru masuk ke ya-nya. Wa may ya. Wa may ya'si. Ya, tapi ingat ya, cukup 2 harokat saja. Nggak perlu 2 rokaat. Ya, kemarin saya tanya, selalu ada yang salah salah jawab. Idgham bigunah ditahannya 2 rokaat, masya Allah, itu iman dengan tingkat tinggi luar biasa. Ya, idgham bigunah sampai 2 rokaat. Bunda, sekali lagi, boleh Bunda baca idgham bigunah 2 rokaat, tapi saya tinggalkan. Saya lebih baik pilih sholat sunnah duha, sholat tahajud ya. Oke? Nah, jadi jangan bilang 2 rokaat. Wa may ya'si. Saya tinggalin ya Bun. Hati-hati sekali lagi, jangan terlampau solehah kita ya, soleh-soleha ya, jangan. Ya jangan terlalu berinisiatif, berinovasi ya. Oke? Sip. Paham sampai sini? Sip. Sekarang kita coba praktekin ya. Misalnya di kalimat yang ini ya. Quran surah Al-Buruj ayat ke-20. Mana bacaan idgham bigunah yang tepat? Ya. Apakah yang A atau yang B? Ya, yang A miwaraihim, yang B miwaraihim. Nah, kira-kira idgham bigunah mana yang barusan lebih tepat? Apakah yang A, sahabatku, atau yang B, kawan-kawanku sekalian? Yang B ya, yang B ya. Oke, masya Allah, tabarakallah ya. Oke, baik. Lanjut ya, paham sampai sini ya. Sip, yang tepat adalah yang B. Yang A itu salah karena apa teman-teman? Miwa. Yang A salah kenapa? Miwaro. Kenapa salah yang A? Yang A salah karena idgham bigunahnya terlalu tergesa-gesa. Gitu ya. Jangan sampai tergesa-gesa kawan-kawan, sahabat-sahabatku sekalian. Oke. Oke, sekarang kita sudah tahu berarti ya. Tadi ini dia 3 potensi kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid idgham bigunah. Saya ulang lagi sedikit, jangan sampai bunyi konsonan an-nya masih terdengar jelas. Yang kedua, jangan sampai idgham bigunahnya nggak pakai dengung. Yang ketiga, jangan sampai dileburkan dengan dengung tetapi tidak ditahan 2 harokat. Teman-teman yang tadi ketinggalan, yang sudah punya buku bahasan tadi dengan struktur, dengan terstruktur sudah ada di video belajarnya. Tinggal diulang, di buku sudah ada 116 video di buku ini. Durasinya, total durasi videonya 7-8 jam pembelajaran. Ya, dipakai ya. Oke. Sekarang kita coba nah, yang ini ya, yang mana ya? Yang ini deh, yang ini ya. Perhatikan. Kira-kira mana idgham bigunah yang tepat? Ya. Yang A, yang B, yang C,
atau yang D? Wah, ya ada 4 pilihan. Teman-teman harus fokus. Ya, yang tepat yang A, yang B, yang C, yang D. Kita mulai. Yang A. Ya. Oh, gini, kita sampaikan dulu aturan mainnya. Ya. Mau beli buku Pak Ustadz di mana anak order nanti setelah ini bentar lagi ya. Kita kuis dulu ya. Kuis dulu. Oke. Siap. Kita mulai ya. A, B, C sampai D pilihannya. Tolong dengarkan dulu pilihannya sampai D, baru teman-teman jawab. Tertib. Jangan sampai saya baru contohkan B, teman-teman ngerasa yang A udah benar, udah main jawab aja. Jangan ya, biasakan tertib. Biasakan tertib. Karena kita nggak nyari yang cepet-cepetan jawab kok. Oke, kita mulai ya. Yang A. Ayursila. Yang B. An yursila. Yang C. Ayursila. Yang D. Ayursila. Mana yang tepat? Itu yang jawab C biasanya yang tergesa-gesa tuh yang jawab C. Yang tepat adalah yang jawab C adalah orang-orang yang tergesa-gesa tuh. Saya belum beres menjawab mencontohkan. Ya, yang tepat mohon maaf saya udah bilang jangan tergesa-gesa dalam menjawab ya. Yang tepat adalah yang D. Saya sudah bilang ya barusannya. Ya. Ya. Apa yang kita anggap benar belum tentu benar, Bunda. Apalagi tergesa-gesa dan apalagi tidak tertib ya. Oke, yang tepat adalah yang D. Ya, bukan yang C. Ya, bukan yang A apalagi, bukan yang B apalagi. Ya. Oke. Sip. Sebentar nih, udah, gelap. Ya. Oke, kita bahas. Yang tepat adalah yang D. Yang A, nih, yang A salahnya apa nih? Perhatikan. Ayursila. Ayursila. Kenapa yang A salah? Ayursila. Yang A salah karena dia tergesa-gesa. Yang A salah bukan tidak dengung, yang A sudah dengung, Bunda. Ya, tapi dia tergesa-gesa. Ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, dengung itu bukan berarti harus 2 harokat, bukan. Dengung itu, makna dari dengung itu bukan tahan 2 harokat, hati-hati. Makna dengung itu suara masuk rongga hidung. Kesalahan yang A tadi, yang ini, itu bukan tidak dengung, dia sudah dengung, dia sudah masuk hidung, tapi dia nggak ditahan. Tuh udah masuk dengung dia, udah masuk hidung dia. Tuh, tapi dia nggak ditahan. Ayursilah, makanya salah idgham bigunahnya. Ya, itu yang A salah karena tidak ditahan atau tergesa-gesa, terburu-buru. Ya. Lalu yang B salahnya apa yang B? Yang B udah paling jelas salahnya. Karena bunyi nunnya masih ada. An yursila. Tuh. Kalau yang B udah paling jelas salahnya. Karena nun sukunnya masih dibaca jelas. An yursila. Gitu. Ya, oke. Lalu yang C. Yang C yang tadi yang banyak yang tergesa-gesa dalam menjawab, ya saya udah bilang dengerin dulu sampai D, bisa jadi yang C teman-teman anggap benar ternyata itu adalah jebakan, ya. Yang C salahnya apa? Yang C salahnya adalah sudah ditahan tapi tidak dengung. Itu nggak pakai bigunah itu cuma lebur tahan 2 harokat tapi nggak pakai dengung. Ayursila. Jadi yang tepat adalah yang mana? Yang D. Yang D itu bunyi nunnya sudah lebur ke huruf ya, udah malebur, ditahan 2 harokat, lalu dengung lagi. Nah itu the real idgham bigunnah. The real idgham bigunnah yang betul-betul bigunnah. Tuh. Ayursila. Dia betul-betul ditahan dan dengungkan. Ayursila. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya, paham? Nah, jadi sekarang kita coba praktekkan. Kalau teman-teman sudah paham di sini nih, misalnya ini ya teman-teman sudah punya buku saya, udah paham, udah ngelihat video-video di sini udah diulang-ulang, dipraktekin ke hatamannya. Misalnya sekarang kita tadi lagi hataman surah Al-Mutaffifin misalnya. Nah, di sini ada idgham bigunnah.
Ya, tinggal dipraktekin ke dalam ayat. Gitu cara belajarnya pakai buku ya. Oke, sekarang kita teman-teman tolong jawab. Perhatikan yang tanda berwarna kuning idgham bigunnah ini. Karena teman-teman tadi sudah kita pelajari, kita sudah pretelin satu-satu, kita contohkan bunyi salah, bunyi benar. Silakan teman-teman tolong perhatikan bacaan idgham bigunnah saya. Kalau idgham bigunnah saya yang ini itu salah, komen salah. Kalau benar silahkan komen benar. Sudah siap atau belum? Sudah siap atau belum? Sudah? Sudah. Oke, baik. Kita mulai. Apakah bacaan idgham bigunnah saya salah atau benar? Kita mulai. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Wailun yawma idzin. Nah, kira-kira idgham bigunnahnya saya sudah tepat atau masih belepotan, masih salah? Silakan dijawab. Salah ya, Masya Allah, yang nyalahin saya sampai 250 kali yang nyalahin bacaan saya sekarang ya, Masya Allah. Apa salahnya? Apa salah dari hukum tajwid idgham bigunnah yang barusan saya baca? Karena nunnya masih dibaca jelas. Astagfirullahaladzim. Saya lupa ya, idgham bigunnah itu idgham harusnya nunnya lebur ya. Bunyi konsonannya lebur, bukan dibaca jelas wailun ya. Astagfirullah. Baik, kita coba perbaiki. Sekarang saya coba perbaiki ya. Bismillah. Kalau salah komen salah, kalau masih salah ya. Kalau benar silahkan komen benar. Saya butuh bimbingannya teman-teman dan koreksiannya. Siap? Kita mulai. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzin. Nah, itu gimana tuh? Kan harus lebur ya. Tadi salahnya katanya bunyiannya masih jelas. Saya sekarang udah lebur, ini salah atau benar? Wailu yauma. Tuh, saya masih disalahin, katanya harus lebur. Saya udah lebur, teman-teman masih nyalahin saya sekarang. Apa salahnya? Salahnya apa? Salahnya tergesa-gesa. Astagfirullahaladzim. Idgham bigunnah itu kan harusnya lebur terus tahan 2 harokat ya. Saya tadi kecepatan, cuman lebur doang fokusnya. Wailu yauma idzin. Oke, berarti saya harus perbaiki ya. Oke, saya perbaiki lagi. Ya, semoga nggak salah lagi. Kita mulai. Bismillah. Ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Wailu yawma idzin. Salah atau benar? Tuh kan, saya udah baca lebur, saya udah dibaca, saya tahan juga bacaannya. Tapi apa kata teman-teman? Masih nyalahin saya ya. Teman-teman kenapa nyalahin saya terus? Emang salah yang ini apa? Lebur saya udah ikutin. Ya, tahan udah saya ikutin. Apalagi yang salah? Suaranya gak masuk ke hidung. Emang kenapa harus suaranya masuk ke hidung? Gak dengung. Astagfirullah. Saya lupa. Ini idgham bigunnah. Yang tadi idgham bigunnahnya cuma ngaku-ngaku bigunnah ya. Astagfirullah. Jadi kalau idgham bigunnah harusnya dengan dengung. Gimana cara dengung? Masuk ke dalam rongga hidung. Betul nggak begitu? Oke, saya coba perbaiki. Saya coba perbaiki ya. Kalau yang sekarang salah atau benar? Semoga teman-teman tidak bosan mengkoreksi saya ya. Nah, teman-teman para pengajar, yang pengajar di sini juga harus sabar. Kalau murid-muridnya, santri-santrinya masih salah, nggak apa-apa dan nggak harus langsung bisa di hari itu juga. Yang penting sabar yang buat belajar, sabar juga buat yang mengajar. Ya, itu hikmahnya ya. Yuk lanjut lagi. Yang sekarang benar atau salah? Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Yang itu salah atau benar?
Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Salah atau benar? Benar ini? Benar? Nggak nyalahin saya lagi? Tadi nyalahin saya berjamaah. Udah benar ya? Alhamdulillah. Jelas? Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, sekarang saya izin bertanya. Ya, kerasa nggak kita udah belajar pakai ada set baru operator namanya seru. Nanti yang dinaikin yang etalase nomor 1. Ya. Oke. Senang belajar seperti ini? Kerasa nggak belajar 1 jam 17 menit kita ngebahas cuman ini doang? Wow, ya sukun, lam, dan idgham bigunnah. Ada berapa bahasan? 1, 2, 3, 4. 1 jam 17 menit kerasa lama atau kerasa cepat? Boleh jawab dulu. Belajar 1 jam 17 menit, 1 jam 18 menit kerasa cepat atau kerasa lama? Kalau kerasa lama, teman-teman sedang tidak menikmati pembelajarannya. Kalau kerasa cepat, teman-teman sangat sedang menikmati pembelajarannya.